Baik, selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Juli Martin Kaspardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang situational influence. Oke, jadi apa itu situational influence? Situational influence adalah semua faktor tersebut itu menggunakan waktu dan tempat yang mengikuti pengetahuan tentang atribut stabil konsumen dan stimulus, dan itu sangat berpengaruh pada perilaku saat ini atau yang biasa kita sebut itu perilaku konsumen. Jadi pengaruh situasional ini itu berpengaruh terhadap pembelian suatu barang. Oke, jadi situasi itu ada 4 kategori. Yang pertama, situasi komunikasi. Yang kedua, situasi pembelian. Yang ketiga, situasi penggunaan. Dan yang terakhir, situasi disposisi. Oke, jadi situasi komunikasi itu situasi yang dimana pembelian itu dilakukan pada saat pembelian. Nah, situasi ini tuh dimana suatu produk atau jasa itu dibuang setelahnya atau sebelum penggunaan produk di dalam situasi disposisi. Ya, situasi jenis komunikasi itu memiliki implikasi pemasarannya. Yang pertama, komunikasi situasi. Jadi situasi ini itu memanfaatkan komunikasi antara penjual dan juga antara pembeli. Lalu membeli situasi. Jadi pembeli itu membeli barang ketika dia membutuhkan barang sesuai kondisinya. Contohnya, kita membeli sebuah sabun karena situasi di rumah sabun sedang habis, dan juga ada situasi kemampuan untuk berkembang. Jadi contohnya itu kita membeli barang, contohnya membeli barang alat kopi. Nah, kita membeli itu agar kita itu berkembang akan skill membuat kopi kita, seperti itu. Lalu seorang pemasar mampu menyampaikan pesan yang efektif pada konsumen yang berminat akan produk dan dalam situasi komunikasi yang reseptif. Lalu di sini ada sebuah gambar yang menjelaskan situasi itu berinteraksi dengan aktivitas pemasaran dan individu untuk menentukan perilaku. Yang pertama ada gambar dengan tabel situasi. Nah, situasi ini tuh menjelaskan komunikasi, purchase atau pembelian, use menggunakan, dan disposition atau disposisi. Lalu selanjutnya akan turun ke karakter situasi, yaitu physical feature, social, sumbernya temporal, perspektif, text definition, attendance stage. Nah, lalu marketing activity atau kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran sendiri itu ada produk, package dengan pengemasan, lalu advertisement, pengiklanan, dan sales presentation atau presentasi tentang penjualannya, lalu retail outlet atau tentang retail, lalu menjalar ke individual karakter atau masing-masing individu, culture and subculture, demographic, social class, motivation, personality, attitude, dan lifestyle. Lalu yang terakhir lanjut ke consumption response, problem recognition, information, processing alternative, evolution, purchase, use, disposition, and the last evolution. Nah, lanjut ke contoh-contohnya. Pertimbangkan kesulitan yang akan dihadapi pemasar dalam berkomunikasi dengan Anda ketika di dalam situasi komunikasi berikut, seperti ujian akhir dimulai besok. Contoh yang kedua, teman sekamar Anda hanya menonton program komedi. Dan yang terakhir, Anda sedang mengalami flu. Lalu selanjutnya, situasi pembelian. Nah, situasi pembelian ini itu di mana pembelian dilakukan dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi pembelian ini itu dapat mempengaruhi sifat dari konsumen, seperti itu, kayak perilakunya. Pada tingkat yang lebih dasar, apakah konsumen dalam mode pembelian ini mempengaruhi seluruh perilaku dari periklanan tanggapan terhadap pembelian belanja. Lalu selanjutnya, pemasar harus memahami bagaimana situasi pembelian mempengaruhi konsumen. Itu dapat mengembangkan strategi pemasaran yang meningkatkan pembelian produk dari mereka. Misal, bagaimana caranya Anda dapat mengubah keputusan Anda untuk membeli minuman
di dalam situasi pembelian berikutnya. Oke, jadi karakteristik yang mempengaruhi dimensi terhadap perilaku konsumen yaitu ada tentang fisik, lingkungan sosial, perspektif temporal, definisi tugas, dan kata antecedent. Status antecedent adalah fitur individu orang yang tidak memiliki karakteristik abadi atau relatif abadi. Nah, itu adalah keadaan itu. Depresi, sementara atau gimana tinggi dan seterusnya dialami semua orang. Kondisi sesaat adalah hal-hal seperti manusia yang sedang lelah, sedang sakit, punya banyak uang, atau tidak sama sekali. Ya, situasi ritual adalah situasi yang menggambarkan peristiwa yang didefinisikan secara sosial yang memicu serangkaian yang saling terkait perilaku yang terjadi dalam format struktur dan yang memiliki makna simbolik. Jadi situasi ritual ini itu adalah situasi yang diadakan atau dirayakan ketika ada peringatan tertentu dari sebuah suku ataupun etnis tertentu. Ritual dapat berkisar dari pribadi sebelumnya hingga sebelumnya publik. Ritual yang sebelumnya pribadi, situasi akan menjadi keputusan individu. Jadi ritual yang sebelumnya pribadi itu merupakan privasi akan individu itu sendiri yang mengucapkan doa pribadi pada hari jadi suatu acara dengan berarti khusus bagi individu itu tersendiri atau kelompok tertentu. Kita ambil contoh di negara Amerika Latin, yaitu di Quinceañera. Perayaan yang berasal dari suku Aztec yang memperingati kedatangan spiritual dan fisik seorang gadis berusia 15 tahun biasanya dilakukan dengan upacara di gereja Katolik dan pesta halaman belakang untuk anggota keluarga sendiri. Tentunya ritual akan situasi ritual ini memiliki sisi yang negatif juga seperti di kampus biasanya ada perayaan untuk mahasiswa baru. Nah, pasti itu ada pesta untuk minum-minuman keras yang berlebihan. Nah, itu akan menyebabkan masalah kesehatan dan sosial yang serius di wilayah kampus itu sendiri. Meskipun perayaan itu bisa aja menurun. Lalu pengaruh situasi dan pemasaran strategi. Pengaruh situasional mungkin memiliki pengaruh langsung, akan tetapi berinteraksi juga dengan produk dan karakteristik individu untuk mempengaruhi perilaku itu sendiri. Dalam beberapa kasus, situasinya tidak akan memiliki pengaruh apapun karena karakteristik atau individu begitu kuat bahwa mereka menimpa yang lainnya. Akan tetapi situasinya ini tuh selalu berpotensi penting, karena itu menjadi perhatian kepada manajer pemasaran.